Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bakti Sutopo selaku dosen mata kuliah Sastra Populer dan teman-temanku yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya Diah Tri Ramadhani akan mempresentasikan tentang analisis struktur intrinsik pada novel Mariposa karya Lulu HF. Pendahuluan. Sastra atau kesusastraan adalah ekspresi pikiran dan perasaan manusia, baik lisan maupun tulisan, dengan bahasa yang indah menurut konteksnya. Menurut Sutomo 1997-39, sastra dapat digunakan untuk mengembangkan wawasan berpikir bangsa. Karya sastra mampu membuat mata pembaca untuk mengetahui realitas sosial, politik, dan budaya. Dalam dunia pendidikan, dibutuhkan berbagai media belajar yang mampu memotivasi setiap individu agar lebih bersemangat dalam menjalani hidup dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Salah satu media pendidikan yang bisa memotivasi pembacanya adalah novel. Novel dapat dijadikan sebagai media belajar dalam dunia pendidikan, yaitu novel yang berupa cerita yang memuat kisah-kisah yang menarik, ringan, menghibur, dan mendidik. Novel mampu menarik perhatian pembaca tanpa memakan waktu lama, namun tidak semua novel bisa menjadi media pendidikan. Novel yang menjadi media pendidikan adalah novel yang memuat nilai-nilai cerita yang mendidik manusia secara menyeluruh. Struktur karya sastra memiliki unsur pembentuk, yaitu meliputi tema, penokohan, alur atau plot, setting atau latar, gaya bahasa, sudut pandang, suasana, dan amanat. Unsur-unsur pembentuk karya sastra itu memiliki kaitan yang erat, sehingga antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Untuk dapat menangkap nilai-nilai yang terdapat dalam karya sastra tersebut, salah satunya adalah dengan memahami struktur yang di dalam karya sastra tersebut. Salah satu caranya adalah dengan memahami struktur yang terdapat di dalamnya. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur intrinsik sebuah novel yang berjudul Mariposa, karya Lulu HF. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya struktur dalam novel Mariposa, seperti tema, yaitu persahabatan dan percintaan, 6 tokoh dengan watak yang berbeda, sudut pandang yang digunakan penulis, alur maju dan alur mundur, amanat yang terdapat dalam novel dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan gaya bahasa yang digunakan penulis dalam menyajikan novel ini. Metode penelitian, yaitu metode deskriptif kualitatif. Dikatakan deskriptif karena data yang dikumpulkan bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan subjek penelitian. Data penelitian ini adalah kata-kata, frase, klausa, kalimat atau paragraf yang mendeskripsikan fakta cerita, tema, sarana cerita, dan hubungan antar unsur cerita, nilai pendidikan sosial yang terdapat dalam novel Mariposa karya Lulu HF, serta sumber data pendamping dari buku-buku, sastra, dan internet yang juga menunjang penelitian dan sumber data utama. Hasil dan pembahasan. Deskripsi data. 1. Tema persahabatan terdapat dalam kutipan novel berikut. Amanda yang selalu memperhatikan sikap Aca, yang selalu memberi saran yang terbaik karena Aca adalah sahabat terbaik Amanda. Tetapi Amanda menghela napas berat, geleng-geleng kepala melihat tingkah Aca yang semakin gila. Di sisi lain, Amanda juga merasakan tidak tega melihat sahabatnya yang selalu murung ketika didiamkan oleh Iqbal. Kutipan halaman 57. Pada kutipan di atas, Amanda tidak ingin melihat sahabatnya mengimis cinta kepada Iqbal, dan Iqbalnya sendiri pun bersikap dingin dan tidak peduli dengan Aca. Sedangkan tema percintaan terdapat pada kutipan berikut ini. Cinta memang ajaib, seperti sebuah sihir dalam satu mantra yang dapat mengubah segalanya. Kepastian cinta bisa kamu dapatkan dengan memejamkan mata. Jika yang muncul pertama kali adalah sosoknya, berarti kamu memang mencintainya. Tidak semua rasa cinta berakhir seperti yang kita inginkan, dan menyukai seseorang yang sama sekali tak mengharapkan kehadiran kita memang sangat menyakitkan. Kedua, tokoh. Tokoh merupakan orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Menurut Nurgiantoro, tokoh yang ada dalam novel tersebut adalah 1. Natasha Kailovi. Natasha atau sering disapa dengan sebutan Aca merupakan siswa baru di SMA Arwana. Ia adalah gadis yang sangat cantik dan juga merupakan murid terpintar di sekolahnya. Kedua, Iqbal Guana Freddy. Orang menyapanya dengan sebutan Iqbal. Cowok ini merupakan siswa di sekolah Arwana dan merupakan teman satu camp olimpiade dengan Aca. Ia memiliki paras yang sangat tampan dan memiliki otak yang sangat pintar, terutama di bidang studi fisika. Iqbal memiliki sifat yang sangat dingin, cuek, dan sedikit berbicara. Tetapi dia juga merupakan orang yang sangat peduli terhadap di sekitarnya. Yang ketiga, Juna. Cowok 17 tahun ini yang menjadi sosok yang menyukai Aca, si pemeran utama wanita Juna yang menjadi sang ketua OSIS di sekolah SMA Arwana. Juna merupakan siswa yang pintar dan tampan dan selalu
dan selalu bijak mengatasi permasalahan yang terjadi di antara siswa dan juga siswa yang dihormati di sekolahnya karena selalu memberikan tauladan dan mampu menasihati teman-teman sekolahnya. Dia mampu mengendalikan perasaannya. Yang keempat, Amanda. Amanda merupakan sahabat baik Aca yang posesif. Ia bersikap posesif karena tidak mau terlihat Aca sedih. Ia selalu mensupport Aca kapanpun itu, seperti ketika Aca ditolak jutaan kali oleh Iqbal. Amanda adalah pacarnya Rian. Selanjutnya, Rian. Rian adalah sahabat Iqbal, si pemeran utama prianya. Rian merupakan kasih Amanda, yaitu sahabat dekat Aca. Rian adalah temannya Iqbal dari kecil, sama seperti Glenn. Mereka bertiga membuat geng yang disebut geng multinasional karena tempat kelahiran mereka yang berbeda negara. Rian sendiri lahir di Indonesia. Selanjutnya, Glenn Anggara. Glenn juga merupakan sahabat Iqbal. Glenn merupakan orang kaya. Ia rela mengasih uang yang banyak untuk membeli cireng bakwati dan tidak mengharapkan kembalian. Ia lahir di Kairo, Mesir. Hobinya adalah mengambil pulpen yang tertinggal di kelas setelah jam sekolah selesai. Ia sangat menyukai cirengnya Mbak Wati atau penjual kantin. Glenn sering disebut cinlok dengan teman sekelasnya yang bernama Siti. Glenn dijuluki sebagai Raja Semut. Yang ada di pikiran Glenn hanyalah cireng dan juga pulpen. Selanjutnya, alur. Pada novel Mariposa ini menggunakan alur mundur dan alur maju. Alur mundur terdapat pada kutipan berikut ini. Aca tersenyum licik. Pasalnya, cowok yang Aca ceritakan pada Amanda 2 minggu yang lalu merupakan cowok satu camp Olimpiade sama Aca. Cowok itu berwajah dingin tapi berhati malaikat. Halaman 8. Dilihat dari kutipan di atas, Aca telah menceritakan sosok pria tersebut 2 minggu sebelum ia bertemu kembali dengan Iqbal. Jalan ceritanya dari kutipan di atas bisa memperlihatkan kisah awal pertemuan Aca dengan Iqbal hingga mereka dipertemukan kembali di satu sekolah. Alur maju terdapat pada kutipan berikut ini. Langit kota Jakarta semakin menghitam, menghalangi sang surya yang masih berusaha menerobos untuk memberikan cahaya. Dalam hitungan tak sampai 1 menit, rintik demi rintik mulai berjatuhan membasahi kota metropolitan ini. Hujan turun tepat saat Aca dan Iqbal sedang dalam perjalanan pulang dari. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa struktur intrinsik pada novel Mariposa karya Luluk HF adalah satu tema. Tema novel Mariposa karya Luluk HF yang bertemakan persahabatan dan percintaan serta komedi cinta sederhana yang datang saat pandangan pertama. Yang kedua, penokohan. Novel Mariposa karya Luluk HF terdiri dari beberapa tokoh yang membangun cerita. Terdapat lebih dari 4 tokoh yang ditampilkan. Tokoh tersebut terdiri dari tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama dalam novel Mariposa karya Luluk HF adalah Natasha, Iqbal, Amanda, Aryan, Juna, dan Glenn, sedangkan tokoh tambahannya adalah Kirana, Mr. Boy, Mbak Wati, dan Guru. Penokohan dalam novel ini diceritakan begitu lengkap, detail, dan menyeluruh sehingga karakter yang ditampilkan begitu kuat dan utuh. Alur maju dan alur mundur. Alur yang terkandung dalam novel ini menggunakan alur maju dan alur mundur yang menceritakan kisah cinta Natasha dan Iqbal di bangku sekolah SMA. Yang keempat, amanat. Amanat yang terkandung dalam novel Mariposa karya Luluk HF adalah sikap pantang menyerah, tidak mudah putus asa, dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. 5. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel Mariposa adalah bahasa sehari-hari atau tidak baku, dan membuat novel ini cukup mudah dipahami, sederhana, dan ringan, sehingga membuat para pembaca akan menikmati setiap lembaran cerita novel dalamnya. Meski novel tersebut cukup tebal, tidak akan membuat pembaca di novel dan cerita mengandung komedi yang membawa pembaca menjadi sedikit terhibur saat membacanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.